Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Agus Nitutinraha dari Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas Rational Opportunistic Models dari mata kuliah Political Economy. Pembahasan yang pertama yaitu model opportunistic rasional. Nah, dalam model Nordhaus dan Lindbeck yang sudah kita pelajari sebelumnya, ini tidak didasarkan pada perilaku rasional karena dua alasan. Yang pertama, kurva Phillips menanamkan ekspektasi adaptif atau ekspektasi yang non-rasional. Yang kedua, pemilih tidak bertindak rasional. Nah, dalam semua model yang ada, beberapa pemilih itu bersikap rasional, yaitu dengan memaksimalkan utilitas yang diharapkan dan membentuk ekspektasi secara optimal dengan memberikan informasi. Di sini ada pemilih yang hanya memaksimalkan utilitasnya saja dan membentuk ekspektasi secara optimal. Beberapa penulis mengatakan bahwa gagasan kompetensi ditambah dengan informasi yang asimetris. Kompetensi adalah informasi pribadi, di mana informasi ini hanya pemerintah saja yang tahu kemampuannya, sedangkan para pemilih atau rakyat tidak mengetahui kemampuan daripada seorang pemimpin atau seorang politikus. Para pemilih hanya dapat menilai dengan apa yang mereka lihat saja, dengan mengamati hasil ekonomi, mengamati pembangunan, dan lain sebagainya yang telah dilakukan oleh seorang pemimpin. Jadi ini menyiratkan bahwa pada saat mau acara pemilihan, seorang pemimpin akan berperilaku secara oportunistik. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa tampil sekompeten mungkin sebelum pemilihan, hingga perilaku ini mengarah pada siklus hasil ekonomi yang menyerupai, meskipun perbedaan yang sangat penting. Di sini dia hanya berperilaku seolah-olah dia itu baik, dia itu mampu melakukan pembangunan yang baik, dia bisa bersikap sekompeten mungkin dengan melakukan pembangunan di akhir-akhir periode, di akhir pembangunan, di akhir masa jabatannya dia akan melakukan hal-hal yang baik yang menstimulus pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam istilah kompetensi. Kompetensi itu sendiri dipandang sebagai kemampuan pemerintah untuk memecahkan masalah dan menangani perekonomian secara efisien. Pemerintah yang kompeten dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan alami untuk inflasi tertentu dan inflasi yang diharapkan. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa seseorang pemimpin yang kompeten, dia dapat menstimulus keadaan ekonomi, dia dapat merangsang untuk semakin bertumbuh baik dalam keadaan inflasi tertentu dan dapat menimbulkan inflasi yang diharapkan. The policymaker controls inflation directly. Asumsi bahwa inflasi diamati dengan penundaan satu periode adalah penting. Parsons dan Tablin menulis bahwa asumsi pertumbuhan dapat diamati sebelum inflasi. Jadi mereka mengasumsikan bahwa pertumbuhan suatu ekonomi itu dapat kita lihat sebelum terjadinya inflasi. Dan mereka membenarkan bahwa pada kenyataannya pembuat kebijakan itu tidak secara langsung mengendalikan inflasi, melainkan beberapa instrumen moneter yang memungkinkan tidak dapat langsung diamati oleh rata-rata pemilih. Jadi ini hanya diketahui oleh kalangan pemerintah saja. Nah, dari model yang sudah kita bahas dari atas, dapat kita lihat bahwa ada dua jenis keseimbangan, yaitu equilibrium terpisah dan equilibrium penyatu. Di mana dalam equilibrium terpisah membuat kebijakan yaitu mengembangkan potensinya, sedangkan equilibrium penyatu menyimpulkan dari kebijakan tingkat kompetensi petahana atau incumbent pada saat tahun pemilih. Pada keseimbangan terpisah, para pemilih itu identik, artinya mereka sama. Mereka mempunyai persepsi perwakilan pemilih tentang kompetensi yang diharapkan dari pemerintah yang sedang menjabat relatif terhadap kompetensi yang dihadapkan kepada penantang yang dinormalisasi ke nol. Karena
pemilih lebih memilih pembuat kebijakan yang lebih kompeten. Petahana diangkat kembali jika kompetensi yang diharapkannya nol. Karenanya seorang incumbent ingin tampil sekompeten mungkin. Nah, pada saat ini seorang incumbent atau yang pernah menjabat sebelumnya ingin seolah-olah tampil lebih kompeten lagi. Artinya dia melakukan perbaikan di sisa-sisa atau di akhir masa jabatannya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat, kepercayaan masyarakat agar memilihnya kembali. Semua kebijakan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan atau para pemimpin atau para politikus yang sedang menjabat itu tidak diketahui oleh masyarakat, tidak diketahui oleh para pemilih. Sehingga seperti yang saya katakan sebelumnya, pada saat akhir masa jabatan, seorang yang pemimpin yang sedang menjabat saat itu, dia akan melakukan hal-hal yang baik, melakukan perbaikan menstimulus keadaan ekonomi untuk menarik simpati masyarakat, untuk melakukan hal-hal yang baik kepada masyarakat agar para pemilih itu atau rakyat percaya kembali. Mereka menaruh kepercayaan kepada seorang incumbent ini untuk menduduki kembali kursi atau posisi jabatan yang sudah ada sebelumnya. Artinya dia mengembalikan kepercayaan para rakyat kepadanya. Nah, dari apa yang sudah kita bahas tadi, di sini menghasilkan dua hasil penting, yaitu pemungutan suara retrospektif rasional, di mana para pemilih dengan mengamati pertumbuhan yang tinggi ini mengenali calon pemimpin yang kompeten dan memilih untuk mengangkatnya kembali. Sedangkan yang kedua, siklus bisnis politik dengan satu jenis pembuat kebijakan. Artinya, siklus bisnis politik dengan satu jenis pembuat kebijakan berusaha membuat kebijakan yang baik di akhir periode. Nah, dari beberapa pembahasan dari atas yang sudah kita bahas, dapat kita lihat bahwa para pemilih itu cenderung melihat keadaan yang sedang terjadi. Artinya, mereka lupa dengan masa lalu, mereka lupa dengan hal-hal yang telah terjadi di masa lalu. Mereka hanya melihat apa yang sedang terjadi dan apa yang sudah terjadi dalam beberapa waktu yang singkat itu. Sehingga ketika seorang politikus, ketika seorang pemimpin muncul kembali, mereka akan melupakan hal-hal yang tidak baik yang telah diperbuatnya sebelumnya. Mereka akan mengingat hal-hal yang baik, hal-hal yang sedang terjadi pada saat itu. Sedangkan para politikus, mereka berusaha sebaik mungkin ketika mendekati hari pemilihan. Demikian. Baik, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian materi maupun kesalahan dalam kata. Terima kasih telah menonton, semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman.